paling kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Hatur nuhun kepada Akang Teteh, Ibu Bapak sekalian yang udah menyempatkan hadir ya ke acara diskusi kita ini. Kalau saya lihat ini peserta grup yang bergabung di keluarga besar Ra ini inilah lahir dari rahim yang sama lah dari Kang Diki ya gitu. Mungkin yang membedakan itu ininya apa dari apa sebutnya teh pilar-pilarnya lah gitu ya, karena banyak pilar ya dari Kaniki itu, tapi intinya kita lahir dari rahim yang sama Kaniki gitu, berarti pemahaman dasar tentang ilmuwan ya intinya mah kurang lebihnya sudah pada tahu lah ya gitu tentang energi dan sebagainya gitu, jadi nggak bakalan jomplang banget gitu. Nah, sebelum ke pembahasan materi, perlu saya sampaikan dulu, mungkin ada yang udah tahu, atau ada yang udah lihat ya kegiatan Timra kan gitu ya di YouTube atau di Facebook atau yang udah kita posting gitu. Tapi mungkin untuk yang belum tahu, perlu ya saya akan ngasih ini apa informasi dulu sedikit lah gitu. Jadi Timra ini dulu dibentuknya ketika setelah Kang Diki wafat gitu. Uh, Sebetulnya di YouTube pernah dibahas kan gitu ya, tapi secara singkat seperti itulah. Nah kan ketika dulu Kang Diki wafat, terus kita berpikir karena dulu kita itu perihal memelihara alam itu kita dalam secara ya katakanlah kita hanya menyerahkan kepada beliau gitu kan dulu itu kita menyerahkan kepada Kang Diki sepenuhnya sebagai murid kan dulu. Jadi ketika Kang Diki meninggal kan kita kebingungan nih, gimana nih selanjutnya kan, yang selama ini ngurus alam itu udah nggak ada kan gitu. Ya akhirnya kita berpikir ya bingung memang kan, tapi akhirnya kita berpikir harus gimana nih. Nah disitulah yang akhirnya timbul inisiatif lah, utamanya dari Kang Rocky ya sebagai inisiator DARA gitu. Dia tuh berpikir ya kita coba aja kan gitu. Selama ini kan guru kita yang selalu mengurus alam gitu lah. Nah makanya sekarang sebagai murid ya ketika guru sudah tidak ada ya sakudunya mah seharusnya mah gitu lah. Ya murid itu ya melanjutkan lah gitu, melanjutkan apa yang selama ini sudah dikerjakan oleh guru kita. Nah gitu. Nah akhirnya disitulah Ra mulai mencoba apa namanya mencari tahu bagaimana cara mengurus alam kan gitu. Intinya mah berbekal pengalaman kan, memang sebelumnya belum punya pengalaman kan gitu. Karena belum punya pengalaman, jadi ya awal-awal ini dulu apa nyari tahu dulu ya uji coba dulu lah gitu lah. Nah seiring berjalan waktu, seiring pengalaman, akhirnya kita mendapatkan punya pengalaman lah kan gitu. Nah akhirnya dari sekian lama, sekarang mungkin sekitar 2 tahun nih kita berjalan, ya akhirnya ditemukan lah gitu ya hasil bersaksi gitu, hasil bersaksi sendiri, kita belajar sendiri, akhirnya menemukan lah bagaimana treatment ini, treatment itu, walaupun masih proses kan gitu. Ya mah ya kita ada inilah upaya lah, namanya upaya ya saya bisa-bisa kan gitu. Nah awalnya seperti itu. Nah gitulah intinya mah Sira teh kan pilar yang lain kan banyak ya, ada yang uh, di fokus di wilayah apa pengobatan, di wilayah latihan atau energi dan sebagainya lah kan gitu. Nah selama ini kita lebih fokus di bagaimana kita merawat alam lah begitu, dan memang manusianya termasuk ya gitu. Nah, seperti itulah itu singkatnya gitu. Nah sekarang itu, nah kan sesuai tagline kan itu kan kita ada punya tiga tagline tuh, kesadaran, koneksi, energi, nah gitu. Nah jadi itu tagline-nya tiga. Nah dari tiga itu uh, kan itu tiap kata itu punya makna ya. Nah kenapa kita menggunakan tiga tagline itu, kesadaran, koneksi, energi, karena ketiga hal inilah yang diperlukan agar kita bisa bertugas lah gitu, baik itu mengurus alam atau manusia gitu.
Nah, makanya sebelum kita masuk ke wilayah praktek, eh, dalam hal ini kita akan coba mengupas nih yang pertama dulu masalah kesadaran. Nah, mungkin masalah kesadaran kan udah banyak lah yang membahas gitu ya. Kalau bahasa kerennya kan consciousness, apalah bahasa Inggrisnya susah gitu. Nah, kan udah banyak versi ya yang membahas tentang kesadaran. Nah, kita sekarang akan mencoba mengupas kesadaran dari perspektif kita gitu. Mudah-mudahan ini lebih mudah diserap, mudah dipahami dan lebih mudah diaplikasikan begitu. Nah, begitulah kalau di sini saya sebagai moderator aja ya. Jadi nanti menyambungkan gitu. Nanti yang akan ngasih pemaparan pertama itu Teh Nila, terus mungkin nanti yang akan melengkapi yang lebih lengkapnya nanti sama Kang Rocky ya sebagai yang ini yang lebih paham lah begitu. Terus nanti juga akan ada sesi tanya jawab. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, ditanyakan, atau ada yang perlu ditambahkan, silakan bisa menambahkan lah gitu. Di sini forumnya diskusi ya. Kalau diskusi berarti ini bukan satu arah, jadi ini semua punya porsi yang sama lah. Gitu. Nah begitu ya paling untuk mempersingkat waktu saya serahkan ke Teh Nila, mangga Teh. Hatur nuhun Kang Jay. Punten videona ku abdi ditutupnya izin. Mohon mangga. uh, saya mencoba membahas tentang, bukan membahas satu ya, berbicara tentang kesadaran. Kesadaran itu sendiri artinya mengetahui secara pasti segala sesuatu. Mengetahui apa sih kesadaran itu, ya mengetahui semuanya. Semuanya yang kita lihat, kita dengar, kita jalani, kita alami secara utuh. Gitu mestinya mah ya, mestinya. Nah, apa sih bukan apa sih kesadaran apa dulu gitu yang harus kita pelajari, dan kenapa kesadaran yang harus kita pelajari dulu? Ya karena kesadaran adalah awal atau pintu dari segala hal. Karena dengan kesadaran kita jadi bisa mengenal betul segala sesuatu itu. Ya kita, apa dulu yang harus kita sadari, yang kita ketahui, yang kita kenal. Ya seperti Kang Diki bilang ya, kenali diri dulu sebelum kenali yang lain katanya. Sejauh apa sih kita mengenal diri kita? Dan seperti apa diri kita sebenarnya gitu. Dan apa tahapan-tahapan untuk bisa tahu dan bisa menyadari keberadaan diri itu. Ya karena tahu saja ya, kita tahu sih cuman ngaca bisa tahu diri kita seperti apa. Cuman apa betul hanya dengan ngaca saja kita bisa tahu diri kita itu siapa? Bagaimana alur pikir kita, apakah sudah tahu betul bagaimana kondisi diri kita, kondisi tubuh, psikis, dan sebagainya. Nah, kalau sadar itu ya kita tahu betul bagaimana diri kita, kondisi diri kita gitu ya, maksudnya secara fisik, secara mental, secara utuh. Dan itu harus bisa kita sadari selama mungkin. Ya kalau bisa mah 24 jam, kalau jujur sih kalau saya mah belum bisa ya. Ya mudah-mudahan yang lain sudah ada yang bisa gitu, bisa sadar 24 jam. Ya contohnya begini ya, kalau misalnya sadar itu awalnya gimana sih? Yang sejauh yang saya pelajari di RA ini, saya belajar merasakan dulu diri atau anggota tubuh dulu.
mulai dari kepala, anggota yang besar ya, kepala, badan, tangan, kaki. Setelah itu baru masuk lebih kecil lagi ke unsur-unsur lain yang ada di kepala, misalnya rambut, telinga, mata, semuanya sampai kerasa semuanya, baru yang lainnya. Itu baru tahu luarnya saja. Setelah itu kita juga belajar bisa merasakan bagaimana saraf-saraf terhubung dari mata, terus ke otak, dari telinga, terus begitu saja sampai ke dalam, termasuk sistem yang dalam tubuh. Itu baru tubuh, belum alur pikir, belum yang lain-lainnya. Jadi kesadaran itu bukan satu hal yang sederhana ya, satu hal yang luar biasa, yang sebenarnya harus selalu hadir setiap detiknya, karena tubuh sendiri itu kan berubah setiap detik. Ya otomatis supaya tahu diri, tahu bagaimana kondisi tubuh, kita harus ada di posisi sadar setiap detiknya. Jadi sadar itu Ya, ini teh berlevel teh ya. iya, Kesadaran kesadaran berlevel. Jadi kalau masih tahap belajar ya levelnya mungkin mampu menyadari tubuh luar dulu. Level berikutnya masuk ke dalam. Masuk ke dalam tuh ya masih merasakan pembuluh darah, saraf dan sebagainya. Dulu tuh masih tubuh. Nah, setelah tubuh tamat, baru kita harus bisa menyadari luarnya. Luarnya tuh apa? Ya energi yang ada yang di luar tubuh kita, gelombang elektromagnetik. Bisa merasakan, bisa tahu bagaimana geraknya, bagaimana bentuknya, bagaimana cara kerjanya, gitu kan. Dan setelah bisa merasakan energi kita, baru merasakan luarnya lagi. Untuk ya. apa sih kita harus tahu semuanya? Ya untuk mengenal, supaya kita bisa uh, bekerja sama dengan unsur-unsur yang ada di luar. Supaya kita bisa tahu memanfaatkan, mengolah, dan apa ya, memeliharanya gitu. Ya. Jadi ya kesadaran itu tidak hanya diri saja, tapi memang harus luar. Cuman diawali dengan kesadaran diri dulu. Dan itu tingkatannya ya luar biasa ya. Tahapannya itu harus benar-benar dijalani gitu setiap prosesnya. Ya inti nama ngereyeh lah gitu. Nah, Badai definisi nambahan sadar teh, tambahan. Ya, definisi sadar yang simpel teh biar mudah dipahami. Itu kan ada kan yang ngebahas ada istilah tadi kan kehilangan kesadaran kan gitu ya. Jadi lagi nggak sadar kadang gitu. panggil punten. Ya definisi kesadaran yang simpel gitu, yang mudah Mhm. dimengerti gitu. Kan ada yang orang teh yang kehilangan kesadaran kan gitu, cenah makan misalnya lagi pingsan kan sebutnya kehilangan kesadaran tuh. Ya, Nah, tapi ada nggak sih orang-orang yang lagi melek tapi nggak sadar lah gitu. kalau yang melek nggak sadar tuh ya kayak gini ya, misalnya tiba-tiba badan tersandung, misalnya ternyadar kalau di depan saya batu kan, atau misalnya lewat eh, ada yang ketinggalan misalnya, itu kan berarti nggak sadar gitu kan, atau misalnya ada yang lupa apa gitu misalnya, ya itu juga nggak sadar walaupun ya dalam kondisi sadar secara umum ya, karena kondisi sadar secara umum ya bisa ngobrol, bisa cuman itu nyambung gitu, kayak gimana ya, misalnya kalau kita lagi ngobrol sama seseorang, saya ngobrol sama Kang James atau ngobrol sama siapa aja, itu Kang James nyawa HP misalnya kan, itu ada yang miss dari obrolan itu ya, akhirnya Kang James tidak menyadari kalau saya tuh lagi ngobrol gitu misalnya. Ya itu contohnya ya. Oh iya. Kalau Oh sadar berarti secara betul kan
Iya. Gimana? Berarti intinya mah simpelnya mah kesadaran yang paling level paling dasar mungkin hadir mungkin ya, hadir semuanya. Nah, hadir, Fisiknya, ya hadir fisik secara tubuh utuh fisiknya kan di fisiknya. dia fisik. Ya berarti pikirnya Ya, juga hadir, rasanya juga hadir kan. Jadi ya. semuanya hadir. Kan kadang-kadang kita ke latihan ya, orang teh latihan latihan, tapi pikiran kemana kan? Nah, Nah, gitu. kan berarti tidak hadir tuh Terus sampai, pikirannya kan. Pikirannya mikiran pinjol misalnya kan. nah Gitu. gitu. Jadi kan kemana tuh Oh, tadi terus, ya kan. Nah, berarti nah gitu. saya simpulkan berarti semuanya hadir kayak yang namanya sadar level paling 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 simpel itu adalah hadir semuanya fisiknya, rasanya, Ya, betul. pikirnya gitu. Jadi kalau semuanya hadir baru kita bisa mengamati apa yang sedang terjadi, apa yang kita lakukan dan sebagainya lah. Makanya kan Nah, kalau kata peneliti kan kalau latihan kan pikiran, perasaan di perut misalkan gitu kan bahasanya. nah, Rasakan hawa panas, pikiran, perasaan di perut. Itu kan berarti pikiran kita, perasaan kita memang lagi di situ gitu. Nah, itu sadar. Itu sadar. disadari ya, keur naonna gitunya. Ya, gitu. Mangga Kemarin, Pak, gitu beureun. Kang Rocky nih, bakal seru nih. Kang, Woi, mangga Kang. Ini gimana nih? Bener tuh? Mangga Kang Rocky lanjut teraskeun. asik sih ngedengernya. Oh iya, saya belum salam. Sampurasun ke sadayana. Rampes. Kadangu tuh. Sampai, Dangu sampai. jelasin Kadang, geus. Kang. Yo. Oke, setelah mendengarkan paparan Teh Nila, saya jadi bingung. Lain jadi ngerti, jadi bingung. Gugup, Mang, gugup. Abaliut. Sambil nyarios. Kieu weh, gampilna kieu we nya. Kasadayana mungkin nggak semua ngerti bahasa Sunda ya. Ke semua yang hadir coba saya nanya. Kerasa nggak kuping sebelah kanan ada? Nah, setelah saya ngomong baru kerasa ya? Ada kuping sebelah kanan kita. Sekarang saya nanya lagi, kerasa nggak jempol kaki kiri? Ada. Nah, setelah saya ngomong baru kerasa. Sebelum saya ngomong kemana tadi kesadaran kita terhadap jempol dan kuping? Apa tadi jempol dan kuping kita nggak ada di tempatnya? Ada kan dari tadi juga. Tapi faktanya tadi henteu deteksi oleh kesadaran kita. Nah, eta teh namanya tidak sadar. Sekarang saya tanya lagi, kerasa nggak puting susu kita? Kerasa nggak? Baru sekarang, oh iya mananya puting urang, oh iya iya, gitu kan? Dari tadi mah nggak kerasa. Ngaku nggak tuh? Ya, Ngaku Kang Pepi? betul, betul. Ngakunya bujur sebelah kanan, mana sebelah karek tuh? Oh iya bujur sebelah kanan. Nah, kesadaran saya maknai sebagai kita dalam kondisi tahu dengan pasti apa yang ada. Tahu dengan pasti. Kalau kita ngomongin konteksnya tubuh, ya kita tahu dengan pasti semua yang namanya tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki kasarnya. Itu harus tersadari adanya dulu. Itu yang level paling sederhana adalah kita menyadari keberadaannya. Oh iya iya sirah. Sok Kang Popi janggotna karaos teh. Nembe ayeuna oh iya iya abi gaduh janggot. Engke upami ditaros sabaraha lembar eta janggotna kan oh tacan kantos dietang cenah. Nah, seperti itu. Kita ini selama ini membawa-bawa tubuh tapi tidak pernah terhubung dengan tubuh. Tidak pernah menyadari tubuh kita teh ada. Kesadaran kita ngalalan we ka mana mikiran naon. Ya kan? Tapi tubuh yang bersama atau yang kita pakai jarang sekali kita sadari keberadaannya kecuali mun keur gering. Kalau lagi sakit mah segala kerasa. Sirah oh iya aya sirah nyeri, huntu karasa mun keur nyeri huntu. Baru, tapi kalau lagi sehat mah jarang kerasanya. Kan gitu ngaku aja. Ya, harusnya sambil ngobrol begini, kita juga seluruh tubuh kerasa. Ke semua yang hadir ya di sini. Coba mulai sekarang, rasakan dari kepala sampai ujung kaki, rasakan keberadaannya weh heula. Tataan hiji-hiji, oh iya sirah, oh iya badan, oh iya tangan, oh iya perut, oh iya kemaluan, oh iya bujur. Sok rasakan bersama-sama. Sok aya eueuh nu leungit. Tapi bujur teu leungit sebelah.
Kedengaran rasa itu. Nah, itu makna kesadaran yang paling sederhana lah. Menyadari dengan pasti, mengetahui dengan pasti apa-apa yang ada. Tuh, si Kang Popi geus rada luplep deui tah kesadaran anak katingalina tah. Sok ceuli nu kenca karaos teh Kang, henteu nya. Tah gitu. Jadi entah berapa persen kita nggak sadar dalam sehari. Kepada tubuh aja yang kasar. Jangan ngomongin yang lembut-lembut dulu, yang metafisis, yang non fisik. Yang fisik aja berapa detik kita sadarnya itu berapa detik. Nyalamun digaplok batur karasa pipi nyeri, karek menyadar pipi ada. Ya. Selepas itu nggak sadar lagi. Jadi kalau pertanyaan Kang Jai tadi mengatakan ada nggak orang yang bolotot sadar? Ya kita ini. Maka jeng ada bungkelekan ya. Nya gaduh mastaka tersadar aya mastaka. Mun dikihanku cak-cak nembe karasa aya mastaka. Gitu. Nah, padahal untuk langkah selanjutnya yaitu kita untuk bisa sampai mengelola, menjaga, merawat, memanfaatkan, itu kan kita harus mengetahui ya. Harus mengetahui gunanya bagaimana, merawatnya bagaimana, menjaganya bagaimana, kasarna teh mah. Bagaimana kita bisa mengetahui kalau kita tidak merasakan keberadaannya dulu. Gitu. Makanya di RA ini mungkin mudah-mudahan nanti kalau teman-teman mau lanjut belajar, kita bisa belajar bersama tentang bagaimana kita mencek bahasa Arabnya mendawamkan, mencek bahasa Indonesia naonnya. Secara terus-menerus continue ya, continue merasakan keberadaan tubuh aja dulu. Gitu. Sayang kasar-kasar we gitu. Kepala, badan, tangan, kaki, itu aja dulu. Gitu. Nah, manfaatnya untuk apa sih? Ya manfaatnya pertama, kita kalau sudah merasakan, kita nanti langkah selanjutnya adalah memperhatikan. Perhatikan badan kita teh ada apa. Bisi gitu Mas Taka kakantun teu karaos kan gitu kan palaur. Bisi gitu. Setelah memperhatikan, nanti kita akan punya data. Dengan data itu kita akan bersikap. Gitu. Jadi kesadaran secara sederhana adalah mengetahui dengan pasti apa-apa saja yang harus disadari. Kalau konteksnya tubuh ya diketahui dengan pasti. Caranya gimana? Caranya di apa namanya? Dirarasakeun we heula. Paling sederhana mah dirasain keberadaannya. Gitu. Eta pisan pokoknya mah. Tah kitu we sederhana nama perkawis kesadaran bilih bade dipanjangkeun, didetilkeun mangga langsung saja lewat tanya jawab aja kali ya. Iya. Kalau mau gitu, biar kita bisa lebih misalkan kan ada teman-teman kita yang punya informasi-informasi dari yang lain gitu. Misalkan yang kayak Kang Popi dari apa tuh XHI Kang Asari ya. Ya. Terus ada lagi yang mungkin belajar di teman-teman di PU, di yang lain gitu. Ayo kita diskusikan biar makin lengkap keilmuan kita yang sumbernya Kang Diki ya. Ingat guru kita mah Kang Diki, Ya. bukan yang lain. Tapi kan tafsiran mah seueur tah. Ada tafsiran dari XHI, ada tafsiran dari PU, ada tafsiran dari saya, ada tafsiran dari mungkin dari Kang Monang dan yang lain-lain. Bukan untuk diperadukan, perdebatkan satu dengan yang lain, tapi dipakai untuk saling melengkapi. Karena semakin banyak tafsiran, mudah-mudahan gambarannya makin utuh. Gitu. Dipertanyakan atau mau nanya atau mau ai gelut mah jeung Pepi we abi mah teu antun. Sok mangga Pep. Ya mangga Kang Teteh kalau mau ada yang ditanyakan atau mungkin punya pandangan atau bebas lah gitu. Mangga silakan. Mumpung ini ada waktunya. Mangga Kang Popi beli ada sesuatu Kang mau disampaikan. Penyimak heula Kang. Mohon. Mangga yang lain Tuh Kang Pepi, Kang Popi pananganan teu karaosnya nembe.
Ya leungit kesadaran guys. Usahakan ditahan ya, walaupun kita ngobrol, walaupun kita berkegiatan, si kesadaran itu dipakai untuk mendeteksi terus badan kita. Yuk mulai sekarang tuh latihan kayak gitu. Sok Siap, raoskeun Kang Popi. Kak. Sok nu sanes oge raoskeun sambil ngobrol, sambil merasakan keberadaan badan. Oh, Pepi ge tenggorokanna teu karasa tah. Tenggorokanna teu katingali. Kang J bukan Pepi. Yuk, mangga yang mau bertanya atau mau mengajukan informasi sharing. Ya, mangga yang lain, sok. Atau mungkin masih ini Kang masih pada mau menyerap dulu mungkin. Masih pada bingung kemudian mau nanya. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang Rukun. Ya, salam dari kota Gresik ini. Izin Wah, nyimak aja Gresik. ya. Iya, Iya, monggo, izin monggo. buat yang lain ya silakanlah. Mau apapun lah. Aku nyimak. Oke, siap, siap. Matur suwun. Oke, kalau belum ada saya lanjutkan ya. Tentang rak sendiri, mungkin teman-teman belum begitu yang belum begitu mengerti. Jadi dulu waktu Kang Diki wafat, ya terus terang saya dan teman-teman itu sedikit kebingungan ini bagaimana ini kelanjutannya gitu. Nah, tanpa bermaksud kita merasa bisa, ya kita hanya sekedar niatnya lillahi ta'ala. Kadang tuh ya, kadangnya kalau masalah dulu prinsip kita begini. Jadi dulu prinsip kita itu belajar bisa ala biasa gitu. Karena kalau nunggu bisa, kapan bisanya? Keburu mati nggak bisa-bisa gitu kan. Jadi ya udah berproses saja. Ya memang alhamdulillah selama sudah mungkin sekitar 2 tahunan kali kurang lebih kita berjalan apruk-aprukan dari hutan ke hutan gitu. Ya memang area wilayah kita sekarang memang khususon gitu ya di Patahan Lembang dan gunung-gunung di Jawa Barat dulu kalau secara fisik. Kalau secara astraling ya mungkin lebih luas lagi. Nah, jadi ya kita bukan hampir tiap minggu kita berkeliling ke satu titik Patahan Lembang ke titik Patahan Lembang yang lain secara fisik. Jadi Kang J itu fisiknya kuat sekarang, Kang Popi. Bitisnya bitis tukang beca lah karena sudah tiap minggu mendaki gunung, mendaki lembah. Ya alhamdulillah dengan pengalaman yang panjang itu, dengan memperhatikan, terkoneksi, terus memperhatikan sedikit-sedikit kita inputan tentang kondisi dan harus dibagaimanakan. Makanya nanti kalau teman-teman bisa terus mengikuti acara diskusi ini, nanti rencananya juga setiap kegiatan akan kita paparkan di sini. Misalkan kita kegiatannya ke Gunung Tangkuban Perahu, nanti kita akan laporkan di sini kondisi Tangkuban Perahu terakhir begini gitu. Nah nanti bisa jadi bahan diskusi. Intinya Ra ini kemudian berfokus kepada bagaimana mencoba, bukan melanjutkan Kang Diki dah. Kalau melanjutkan kan kualitasnya harus sama ya. Tapi ya sekedar mencoba mengamalkan apa yang kita bisa ketahui tentang keilmuan yang sudah diberikan oleh Kang Diki gitu. Yaitu juga sebagai wujud bakti kita kepada guru lah. Bakti kita pada guru yang sudah mangkat, ya ilmunya kita amalin sebisa-bisa. Di dunia terapi kita juga coba untuk nerapi ya, karena kebetulan saya juga kerjaannya nerapi gitu. Jadi memang ya prinsipnya bukan berarti Ra itu dapat mandat dari Kang Diki ngurusin alam, karena ngurusin alam mah tugas kabeh nu hirup panginten gitunya, semua yang hidup. Yang kedua, Ra juga tidak merasa bisa makanya kurang weh gitu. Enggak, kita mah hanya mencoba mempraktekkan apa-apa yang sedikit kita tahu. Nah, tapi karena alhamdulillah teman-teman di Ra itu konsisten,
membuang uangnya, membuang waktunya. Ya alhamdulillah, tetap namanya alam ada terima kasih ya, kasih terima kalau bahasa umumnya yang ada di anak-anak Lantera mah. Ya ada timbal baliknya yang namanya pengetahuan sedikit demi sedikit. Kalau ada teman-teman yang mau ikut apruk-aprukan yang tinggalnya di Bandung, silahkan. Hayo kita bareng-bareng apruk-aprukan. Minimal ya berteman dengan hilet gitulah di Leuweung. Gitu. Ya mungkin begitu, sok mana, sok mangga atau yang lain menambahkan kalau masalah kesadaran seperti itu. Nanya Kang ya, Yo mangga. Kalian curhat nih. Bulan Maret Mangga, yang mangga. kemarin, bulan Maret Ya. lah, tanggal 17-an mungkin. Emangnya kan pernah lihat di YouTube tuh. Emang penasaran, apa sih nggak banyak cerita mengenai Gunung Padang? Nah, Ya. itu tiba-tiba aku kok rasa kayak apa ya? Di telinga tuh mendengar kayak apa ya? Kayak suara tabung gas atau kompresor yang kayak ngeses atau apa itu? Bengingnya gitu loh. Mendesis gitu ya. Tak kira Ya. ya. Aku ke dapur itu. Loh, nggak ada sih, nggak ada problem. Terus aku apa rumah velg sebelah toko itu ya, kan ada kompresor tuh rame. Terus aku ke sana, ada yang bocor nggak ada loh. Gini ya, padahal aku hanya sepintas lalu membuka itu di kontennya siapa nggak ngerti dan mengenai Gunung Padang. Lah, habis Ya, itu terus? kan dengar dikit tok gitu loh. Tiba-tiba begitu terasa nyala kayak di tengah hutan gitu loh, kayak suara serangga, bermacam-macam serangga, ribuan serangga. Ya, terus? Semacam itu sampai sekarang tuh, apalagi aku kalau diem di rumah atau dimanapun tuh, ya itu sampai sekarang itu Masih ngerasain terdengar suara itu. kayak suara serangga, masih sampai sekarang. Suasananya masih terasa, suasana hutannya gitu terasa. Terasa, walaupun Aku sedang ngobrol begini ya. Masih terasa. Walaupun sedang ngobrol begini. Oke. Terus? Ya aku coba tanya ke mungkin lebih ke seniorku atau mengenai ya punten lah, aku sendiri di penghayat. Ya itu toh, untuk kemampuan lain-lainnya nggak perlu diperbincangkan gitu loh. Ya, jadi yang Ya, ditemukan apa Kang? Yang aku rasakan cuma akhirnya aku merasakan kayak di tengah-tengah rimba, apalagi kalau malam sendirian di rumah gitu. Begitu terasa gitu. Iya. Kesimpulannya Akang sudah bisa menarik kesimpulan nggak bahwa itu bagaimana apa? Memang untuk yang beberapa bulan yang kemarin, semisal di bulan Desember, Januari, memang aku nggak kepingin kemana-mana. Istilahnya aku lebih ingin, emangnya aku kepinginnya ke gunung-gunung gitu, tapi nggak bisa. Emang kondisi aku sekarang single parent, nggak bisa kemana-mana. Paling di rumah kerja, jadi nggak bisa kemana-mana. Ya puji Tuhan dapat ya kayak gitu, semacam lebih hening gitu. Ya, bisa merasakan hutan walaupun di rumah gitu ya. Nah, gini, berkait Gunung Padangnya, Kang. Berkait Padangnya, kan Akang tuh mendengar atau mendapat situasi begitu setelah Akang dengar tentang Gunung Padang gitu ya. Iya, baru-baru aja lah, beberapa bulan sebelum Maret itu kayak melihat apa sesuatu hal, tapi nggak itu aku nggak mau kecondong ke sananya gitu, nggak mau gitu. Ya lainnya bisa memberikan sesuatu hal ke aku mungkin. Itu tentang Gunung Padang yang akan dilihat itu tentang Gunung Padang bukan? Iya. Ya makanya Akang nggak pengen lihat Gunung Padangnya.
Belum sempat. Saya coba bantu, mau nggak sekarang? Enggak, kalau Akang mau coba lihat Gunung Padang secara astral, saya bisa bantu sekarang. Ini Halo? aku lagi apa itu? Ada yang lalu lalangin di tempat Halo, sini. halo? Halo? Bisa aku. Lup-lup? Suaranya jelas kok Kang, dua-duanya jelas suaranya. Oh, jadi Kurang bisa. sekarang belum bisa ya? Ya mungkin saran saya gini, Kang. Coba nanti kan kalau seandainya memang lagi memungkinkan situasinya, ya gimana? Lanjut Kang, lanjut. Saya lanjut. Lanjut. Oke. Karena Kang itu sudah bisa terkoneksi dengan dengan situasi hutan tuh. Nah, nanti coba kalau lagi kondisi memungkinkan, entah itu lagi hening, lagi sendirian atau lagi apa, coba dimeditasi aja, Kang. Jadi situasi itu betul-betul diperhatikan, dirasakan biar diri kita terhanyut ke situlah, menyatu dengan perasaan itu. Nanti biasanya energi kita sendiri itu akan apa namanya ya, mencari data di situasi itu. Nanti kita bisa mengetahui, punya banyak data terhadap apa yang kita rasakan dan apa yang secara fisik itu dirasakan, itu yang seperti berada di tengah hutan itu. Jadi nanti bukan hanya sekedar Akang merasakan di tengah hutan, tapi hutannya hutan mana, misalkan energi Akang jalan-jalan ke hutan mana, dan mungkin ada banyak pengetahuan yang bisa diketahui lagi gitu. Paham. Gitu paling, Kang. Nggih. Nah, nanti kalau ada waktu kita astral bareng-bareng, weh, hayu atuh kemana gitu. Ya. Yuk, mangga, gimana? Lanjut. Ya gimana Kang, udah cukup? Kalau cukup, mungkin dari yang lain. Ya, ini sebentar, Kang Rukun. Nah itu tadi kan Akang merasakan itu, coba lebih disadari gitu. Si yang dirasakan itu, caranya ya dengan lebih memperhatikan, merasakan keberadaannya, biarkan kita membaur dengan kondisi yang kita rasakan. Nah itu kalau kita sadari lebih detil, itu biasanya pasti kesadaran kita akan menangkap banyak informasi. Nanti jadi keren lah Kang Rukun pokoknya mah. Ya. Paham. Ya, sip ya. Oke. Emang belum Lanjut. menapak ke sana, belum sempat. Istilahnya mungkin kalau bahasanya kan travel, kayak orang-orang sini ataupun grup lain biasanya travel gitu. Iya, travel. Belum sempat Traveling. belum sempat. Ya nanti kalau sempat coba dia Kang ya. Sayang juga itu kalau dibiarkan begitu saja. Iya sih. Tapi masih gimana? Ya. Tempat gitu lah. Alam-alam setempat sini yang harus dikoreksi. Iya. Rada putus-putus di Abima, Pep. Nah, sama Kang, rada putus-putus Kang Rukun mah. Mungkin sinyalnya. Untuk Kang Popi ya bisa mendengar aku, jelas suaranya, jelas. Kang Popi pilih ayat tambihan, mangga. Tacan Kang nyimak weh lah. Ya mah kudu di kopian atuh. Sok pilih, kalau yang lain ada mau nambahin, punya pengalaman atau bagaimana, silahkan aja. Ya bima ke Kang tina bumi astral teh teu tiasa wae duka kunaon teh. Coba sebentar Kang Popi ya. Mana Kang Popi tuh? Oh iya Pak juga, ianya juga Paduka Singa Maharaja ya. Gini, kelihatannya Kang Popi kalau lagi astral terlalu banyak mencari-cari. Kumaha sih nu mana gitunya. Ya, betul. Ya kan? Iya. Ya itu yang membuat energi Kang Popi malah nggak kemana-mana, malah pikirannya yang kemana-mana. Gitu.
Jadi nanti mah kalau mau astral nanti mah ya mudah-mudahan nanti ada sesi obrolan khusus belajar astral ya karena apa kita punya cara sendiri memang untuk astraling. Tapi secara umum kalau mau astral tinggal di setting diri kita mau mengetahui bab apa di mana, terus nggak usah cari-cari, biarkan saja apa energi kita yang melacak itu. Jadi jangan dipikirin, jangan mana ya teh, gini, mana ya teh, nah gitu. Itu satu. Yang kedua, visualnya itu tidak di mata kita karena kita tidak melihat memakai retina. Visualnya itu ada di otak. Gitu. Jadi bentuknya nggak kayak nonton TV amat sih sebenarnya gitu. Jadi jangan kebayang kalau kita astral bentuknya kayak ngeliat TV cekas gitu. Nggak juga. Terus nggak di bagian mata ngelihatnya, tapi di dalam otak. Jadi kayak ada film di lebet otak gitu ta. Pasti semua orang bisa. Cuman kan kadang-kadang kita tuh banyak syarat, hayang ningali nu cekas, hayang ningali nu kieu, nu kitu, nu kieu, jadi we teu ayaan. Gitu Kang Popi katingalina mah tos tiasa. Mohon dari pertama-tama nama gitu Kang mencari-cari gitu mana kadia kan ngoping seueur nu ngawartosan kayak gitu. Tapi ini jadi sok tunuh ya. Nah, itu mah kudu ku kopi itu mah teh landong deui. Menuju astral teh ngelalep tapi biasa deh gitu. Tunuh. Ya. Ya udah bisa Kang Popi kelihatannya mah udah bisa di otaknya juga sudah kelihatan banyak data ya. Cuman tinggal masih banyak ragunya kan ya. Ya. Masih nggak terlalu yakin dengan data yang didapat ya. Ya memang kan kalau saran saya kalau hasil astral mah jangan dipercayai 100%, jangan ditolak 100%. Jadi semua informasi aja jatuhnya gitu. Harus dibuktikan gitu. Kalau bisa kita buktikan apa-apa kayak misalkan kayak saya ke anak-anak tuh misalkan astral sok lihat Tangkuban Perahu bagaimana asapnya. Nah, nanti didatengin bener nggak gitu. Jangan sampai terjebak di halusinasi juga kan gitu kan. Gitu. Tapi toh saya Kang Popi mah tinggal dirutinkan. Emang kamu pamitas latihan, tapi pamitas latihan mandiri, tak blending hela, terus blending terus gitu. Hampir rutin sih, tapi tak can ya kena di astral. Ya mudah-mudahan atau ya nak. Biasa sok. Iya. Blendingnya Kang Popi merasakan energi alam ya? Ya, mohon. Ya, lanjutkan saja nanti kita juga akan mempelajari itulah. Tapi lanjutkan aja dulu Kang. Bagus. Ya. Sok mangga Kang Teh Neng, Teh Nila, Kang Safri. Yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan? Ada? Sarare bongan. Bobo sarare itu. Kayaknya terhanyut sampai tunduh. Jadi oke, sambil nunggu yang lain mau ngomong, balikin lagi ya bahwa yang namanya kesadaran adalah kita mengetahui sesuatu itu dengan pasti. Gitu. Biar diketahui, langkah pertamanya dirasakan keberadaannya saja dulu. Gitu. Belajarlah untuk konsisten merasakan tubuh kita 24 jam. Selain tidur mada sesahnya angkat tiasa bobo deh. Gitu kan? Selain tidur, lagi ngapain saja rasakan badannya. Itu level pertama yang harus kita pelajari. Sebelum nanti kita merasakan organnya, sebelum kita merasakan metabolismenya, sebelum bisa merasakan energinya, nanti menemukan ruh di mana, nyawa di mana, kemudian energi nanukumaha dan seterusnya, kita rasakan yang paling mudah dulu, yang kasar-kasar, yang namanya fisik. Gitu aja dulu. Sok yang lain ayo. Oh ya. Tentang kesadaran, tentang ra atau tentang apapun kegiatan kita atau bagaimana atau mau nyumbang saran, mau nyarekan Kang Jay boleh.
Ya Kang mangga. Odom, Kang Odom tuh mau ngomong Kang Odom. Sare Odom majikan aja. Tak Kang Sonita. Ya Kang, aman Kang, Aman? Nyimak leteh saya mah. aman. Aman, oke. Untuk Bojong kondisi Soang sekarang aman? mah aman Kang, terkendali. Oke. Asa dekat rumah teh. Terus aman terkendali. Sok ada yang mau disampaikan yang lain? Silahkan. Atau dari teman-teman mungkin yang ada dari PU, dari mana yang punya pengalaman atau apa, silahkan. Gini Kang, mengenai mimpi ya, mungkin entah nilai sadar yang bagaimana. Gini, beberapa bulan yang lalu lah, gini mimpiku. Aku itu masuk di mimpi, ya entah aku juga rada-rada lupa ingat aktivitas. Ya. Aku tuh Ya. di suatu aktivitas. Nah, kian detik, kian menit, jam aku merasa sudah, bukan merasa, sudah aktivitas di sana. Tapi aku merasa, loh, sebenarnya ini loh bukan alam. Ini bukan aku yang sebenarnya di sini ya. Tapi aku melakukan suatu aktivitas kayak aku itu live di situ gitu. Akhirnya aku sadar, tiba-tiba bleng gitu. Ada suatu perubahan lagi, aku di tempat lain. Ya. Aktivitas, loh, tapi aku loh sebenarnya nggak di sini. Tapi aku merasa sudah di situ, sudah live di situ. Sadar Ya, aku. Ya, Akhirnya bagus. terus aku menginjak ke hal lain lagi tuh. Sadar di aktivitas yang lain loh. Aku kok gini ya ngono. Loh. Sudah aktivitas lagi kayak live di situ juga. Jadi sudah melampaui 3 apa namanya? Kegiatan. Atau kesadaran, tapi aku sadar loh, aku bukan di sini. Akhirnya aku terjaga meleng lagi. Ya inilah aku gitu. Lah, nilai kesimpulannya bagaimana ini sudah melampaui 3 mimpi gitu aku. Ya, sebenarnya itu yang bergerak kan energi akang itu. Jadi energi akang yang jalan-jalan lah kasarnya. Memang perjalanan di dunia energi mah sangat cepat. Jadi bisa berpindah-pindah di setiap realitas gitu energi mah. Jadi energi akang yang lepas, dia berpindah-pindah situasi, dan energi itu kan seperti kamera sifatnya. Dia bisa menangkap, bisa juga dititipi sifat. Akhirnya kita bisa seolah-olah kita tuh berada di suatu tempat, padahal secara physically kita di tempat ini gitu ya. Nah itulah astraling, begitulah. Ya itulah astral gitu. Astraling. Jadi energi akang lepas, walaupun dalam kondisi tidur gitu ya. Energinya lepas kemana, ke situasi mana jalan-jalan gitu. Kan lumayan tuh nggak pakai ongkos jalan-jalannya. Kemana, nanti balik. Nah, nanti kalau kayak gitu lagi, jangan cepet-cepet pulang. Di sana aja dulu lihat-lihat, kalau bisa mah jajan-jajan gitu. Itu namanya astraling, Kang. Nilai sadar kan gini, andaikan aku ndak sadar di situ, tetap tinggal di situ dengan kenikmatan di situ, ya mungkin anakku yang di sini ya nggak punya siapa-siapa, sudah nggak punya mama. Enggak sih, enggak. Jadi kalau kayak gitu asal kita mau udahan langsung balik energinya. Gitu. Oh gitu ya. Iya, itu langsung balik. Asumsiku beberapa minggu yang kemarin realita mungkin nggak banyak yang mempunyai realita yang kayak demikian. Adapun ya mungkin ada dimensi lain yang tanpa batas gitu loh. Yeah. Adapun kita sendiri tuh punya entah 7 kembaran atau 7 hal yang sama dengan aktivitas yang beda gitu loh. Iya. Iya. Asumsiku kayak demikian itu. Iya, ya, betul. Ada yang pemahamannya begitu. Iya. Kalau aku di sana nyasar di sana, ya mungkin di sana sudah punya anak, juga punya keluarga di sana. Mungkin aku nggak bisa balik di real di Gresik sini ya. Jelas. Bisa, Kang. Tetap bisa. Tetap bisa, Kang. Karena kan gini. Oke lah, kita misalkan ada akang A, akang B, C, D gitu ya, di realitasnya masing-masing.
Nah, seolah-olah akang rukun yang di sini nganjang itu apa main ke sana gitu kan, seolah-olah begitu ya, energinya main ke sana. Gitu kan, seolah-olah seperti itu. Di realitas sana melihat kondisi kehidupan Kang Rukun versi A yang di sana gitu kan. Iya. Tapi tetap energi yang ke sana itu terkoneksi dengan fisik yang di sini. Jadi pada saat Akang mengatakan udah pasti itu langsung balik ke fisik yang di sini. Karena kan bukan fisiknya yang pindah dan kesadarannya pun nggak 100% ikut pindah. Saya dulu awal-awal juga sering seperti itu soalnya. Gitu. Jadi nggak usah takut, nggak usah terlalu takut. Jadi kalau lagi merasa wah saya lagi di dimensi mana gitu, ya udah nikmati aja. Nanti tinggal kalau mau pulang udah saya mau pulang, itu pasti langsung pulang energinya. Itu ya. Jadi nggak usah terlalu khawatir lah. Walaupun tetap waspada mah tetap. Misalkan gini, contoh waspadanya gini, Kang. Saya pernah mengalami misalkan selagi jalan-jalan di dimensi mana gitu ya, tiba-tiba ada orang yang ngajak saya keliling-keliling gitu. Nah itu hati-hati memang dengan begitu karena bisa saja itu entitas yang bisa ngehack energi kita. Ngehack itu bisa mensabot gitu, mensabotase energi itu bisa. Jadi lebih baik kalau kita lagi jalan-jalan jangan sok akrab, sok kenal sama orang yang di dimensi sana yang mungkin nggak kenal sama kita gitu. Jadi mending sendiri aja kalau saran saya mah. Karena energi memang bisa disabotase. Selama ini memang untuk beberapa tahun ini ya nggak ada kesengajaan untuk traveling ya, memang nggak ada. Jadi segala sesuatu aku kadang-kala ya terdiam ataupun ya tidur gitu tiba-tiba ya kayak real traveling. gitu. Tiba-tiba traveling sendiri ya. Iya, bagus Kang, tinggal nanti di setting aja. Di setting maksudnya disengajain karena manfaatnya banyak. Misalkan gini manfaat yang saya pakai di raya Kang ya. Misalkan saya harus mengecek tandon magma di Gunung Tangkuban Perahu. Kan nggak mungkin badan saya nyelam ke magma, mati atuh saya gitu kan ya. Makanya saya melepas energi itu. Melepas energi saya bisa melihat tandon magma di Tangkuban Perahu kondisinya bagaimana. Apakah levelnya awas, waspada atau bagaimana. Atau saya harus ikut ngecek misalkan Semeru. Kan kalau pakai badan mah harus pakai duit, ngongkos jauh. Jadi energi aja yang dikirim ke sana. Nah, Astralink gitu. Itu manfaatnya banyak. Nanti karena Akang sudah bagus sebenarnya cuman belum disengaja. Nah, nanti tinggal dilatih untuk disengaja. Jadi bisa banyak lagi manfaatnya. Nah, memang aku kan ya gimana lagi untuk kondisi sekarang ini ya nggak neko-neko dulu, meneng baik gitu. Iya. Ya, single parent sekarang Akang. Single parent. Iya. Cari lagi lah, cari lagi. Semangat itu mah, babi itu mah semangat ya Kang Popi ya. Untuk kondisi gue sekarang ini lagi terpuruk ekonomi lah, nggak berani untuk neko-neko gitu ya. Kalau terpuruk kayaknya kita sama-sama nih semuanya nih. Semangat terus Kang. Pokoknya saran saya kalau Kang lagi jalan-jalan kemana-mana, udah biarin aja, ikutin aja dulu. Siap. Oke ya. Iya. Ya pokoknya kalau pengen udahan tinggal ngomong aja, saya mau udahan. Nah, pasti langsung balik tuh. Iya. Yuk mangga. Halo. Halo Kang, saya mau tanya nih Kang. Ini Doni dari Palembang. Ya gimana? Ini saya dari Doni dari Palembang nih. Iya. Ya, saya dulu tuh pernah jalan-jalan ke luar angkasa. Udah berapa tahun itu. Ya tahu-tahu saya ketemu alien itu ya kayak bersalaman sama saya itu. Iya, terus? Ya terus saya takutnya kayak saya dibawanya apa mau bersalaman sama saya. Jadi ya, saya lagi terbuka mata sadar itu gimana tuh alien itu warnanya kayak abu-abu itu. Ya grey gitu ya. Kepalanya botak nggak? Iya botak. Nggak pakai topi Haji Iming kan? Enggak. Ya, oke.
Gini, Kang, siapa ini Kang Doni ya? Ya, Kang Doni tenang aja, karena yang melakukan perjalanan sekali lagi itu kan hanya energi, nggak ya, secara fisikal kan. Akang nggak ikut NASA kan? enggak. Jadi secara energi yang berjalan, Ah, energi yang diperjalankan oleh kita itu membawa seberapa persen dari kesadaran tubuh kita. Jadi energi yang kita perjalankan itu juga punya sifat dan punya rasa. Dia bisa menangkap data, dia juga bisa mengirim rasa ke tubuh kita. Jadi seolah-olah live gitulah ya. Jadi kalau Kang Doni ini keluar angkasa misalkan kayak tadi terus ketemu alien, itu sebenarnya energi kita yang entah itu berpapasan dengan alien beneran atau memang yang dibaca oleh energi kita adalah rekaman alam atau apa. Saran saya nggak usah takut, salaman mas salaman aja. Peta duit weh. iya, takutnya maksud aku tuh tujuan dia tuh salam tuh apa maksudnya apa dia mau ngajak saya apa gitu. Jadi saya tuh ya ada rasa takut juga langsung saya Ya, sadar. pada saat takut kan langsung sadar ya, energinya langsung balik ya. Iya, langsung sadar Iya, aku. iya Nah, kayak gitu, Kang Rukun juga. Jadi jangan khawatir. Pokoknya kalau kita mengatakan udah, itu energi langsung balik sendiri, iya, gitu. iya, iya. Nah nanti mah Kang Doni kalau ketemu alien minta dolar gitu. Oh iya ya. Sekali lagi. Itu udah setahun kemarin. Oh iya. Iya iya iya. Ya jadi Kang Doni juga punya ini secara alami berarti kemampuan astralingnya sudah jalan. Saran saya memang tinggal di apa namanya disengaja gitu. Biar Ah, nanti manfaatnya lebih lah. iya. Misalkan Dilatih, nih Kang Doni dilatih kan. ingin lihat orang tua, coba Ah, aja astral, lihat aja astral pengen lihat orang tua. Kalau seandainya orang tua jauh gitu ya, iya. nah, itu mulai Oh, dipelajari. Nanti kan dapat data, oh sehat apa enggak atau bagaimana. Nanti oh, untuk membuktikan tinggal ditelepon, mama sehat apa enggak misalkan, ah, gitu. oke oke Kang. Ada lagi Kalau Kang? kalau pengalamanku yang kemarin itu, ya mengaku namanya Nesis, Ya yang terus, kiri itu. Cuman beliaunya bilang ini mungkin sekali saja kita ketemu gitu. Tapi mm-mm. memang nggak ada izin atau pihak sana nggak diizinkan untuk menemui aku gitu. Nggak Ya ya diizinkan, ya, kan hanya sebagai apa ya, suatu entitas yang memang dia kepinginnya memang menemui aku gitu loh. ya 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 ya. Ya sangat mungkin terjadi seperti itu memang di alam ini memang banyak sekali entitas ya. Ya, yang kita perlukan sebenarnya cuma waspada aja. Biasanya gini, Kang, kalau kita ketemu entitas yang anggap aja jahat, pasti apa namanya sensor kita juga nangkep lah. Entah Bener bener, itu bagaimana gitu. iya bener memang gitu. Mm, 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 mm. Ya gitu. Jadi kalau kita ragu, mending balik aja. Misalkan, wah kayaknya nih nggak meyakinkan nih, takut copet, balik aja. Langsung udahan Hmm, gitu. Tapi kalau seandainya kita merasa ya benar. tentram, bersahabat ya, ya nggak apa-apa sih ngobrol mah gitu. Ya kebanyakan sih apa ya, kayak baik-baik sih, kayak baik. Baik-baik ya. Jadi Alkisa untuk lebih mendekatkan diri dengan sang mas pencipta gitu aja. Ya, ya bagus. Demikian Kalau apa, kayak gitu nggak masalah. ya ceritanya Pokoknya, kayak gitu, mendekatkan apapun keadaan dan apapun kendala, apapun bencana, lebih dekat saja gitu. iya Intinya iya. gitu kok. Ya udah bagus berarti. Pokoknya saran saya dalam bentuk kewaspadaan, kalau kita sudah merasa tidak nyaman, langsung passwordnya adalah udahan ah gitu. Atau saya mau pulang, itu langsung ketarik energi itu. Hmm, hmm, Passwordnya hmm. gitu aja. Kalau kita merasa sudah nggak nyaman, apalagi merasa ada ancaman, bahaya gitu, langsung aja passwordnya saya udahan gitu. Gampang. Iya iya. Gitu. Gimana Kang Doni? Iya iya. Paham paham Kang. Paham Ini ya? Oke. ada lagi. Sok mangga. Itu udah lama kejadiannya. Waktu itu pernah saya tuh apa kayak ditindih, sadar saya tuh
belum tidur sadar kayak ditindih terus telinga saya tuh bunyi wow 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 wow. Nah, terus wow itu berubah jadi kata-kata. Ya, katanya dirasakan, dinikmati gitu. Mm-mm. Jadi apa itu, Kang? Ya, pada saat itu Akang melihat sosok nggak yang menindihnya? Enggak, ada Nggak sama kayak sekali. ada Ada, kayak ada harimau, ya, kayak harimau. harimau ya. Iya, iya. Ya, kemungkinan itu saat itu jin, Kang. Ah, Kemungkinan. Itu kejadiannya udah rada lama ya? itu udah lupa juga, udah lama sekali lah. Iya, udah lama ya. Itu kemungkinan jin itu. Oh, Kalau kayak gitu jangan diikutin lah. Kalau misalkan dia nyuruh apa, jangan diikutin. Apalagi kalau nyuruh masak Indomie pakai plastiknya itu jangan diikutin. iya. Terus yang katanya dirasakan, dinikmati, napas perut katanya gitu. Itu jangan diikutin deh. Biasanya mau sabot itu, biasanya mau sabotase energi biasanya. Ah, Jadi kalau kalau kayak gitu jangan diikuti. Saya tanya perasaannya, perasaan hati nurani Akang saat itu setuju atau tidak setuju dengan si yang ngomong itu? ya, terus awalnya setuju ya, saya turutin aja napas perut gitu aja. Eh, Kan dinikmati ya. Jadi ada efeknya ya, bikin saya netral lah gitu. tapi lama-lama tidak setuju hatinya. Ya kalau Akang bilang kayak gitu ya, jadi nggak setuju juga. Nah, karena ada kasus gini, Kang. Ya. Ini untuk yang lain ya, pengalaman ya. Ah, Jadi ada teman saya yang dia habis putus cinta gitu ya, kan galau tuh. Didatengin lah sama entitas yang mewujudkan ya orang soleh lah gitu ya. Terus diajarin untuk sholat apa bla bla panjang lebar. Lama-lama dia memberi batu dimasukkan ke ulu hatinya tersabot tuh anak. Dan itu nggak bisa dikeluarin lagi. Kalau batu itu dikeluarin mati si anak ini gitu. Karena si saraf-saraf dan pembuluh darahnya udah kena. Nah, kalau dengan jin memang kayak gitu. Awalnya dia ngajarin yang benar, lama-lama biasanya errornya di belakang-belakang. Jadi tapi saya tidak berani mengatakan 100% jin, cuman biasanya ya gitu jin. Kalau datang lagi diamati lagi aja sama Kang Doni. iya, iya, Diamati benar-benar, jangan diikuti seluruh perintahnya jangan. Karena iya. gini, pada saat orang mengikuti perintah seseorang, secara alam bawah sadar, maka si auranya itu sudah defense-nya hilang. Gitu. Auranya sudah nggak waspada kalau orang sudah welcoming. Nah, di Iya, situ yang dikhawatirkan ada sesuatu yang tidak diinginkan yang tidak terdeteksi oleh kita gitu. Jadi kalau orang udah setuju misalkan Kang Doni suruh sok kamu napas perut mengikuti itu secara aura kita tuh sudah nggak defense, sudah nggak bertahan, sudah welcome. Ya bisa dipahami ya. iya, paham, paham. Jadi nanti kalau ada lagi teliti dulu aja ini siapa, jangan diikuti dulu. Tanya dulu Anda siapa, kok nyuruh-nyuruh gue gitu. Iya. Itu saya Siapa ragu-ragu. tahu mertua lagi, kan gawat. Ya kalau mertua kan. Ya, Ya gitulah prinsipnya Kang Doni ya. ya Sebagai kan. bentuk kewaspadaan. Ya, ya itulah saya selalu waspada juga lah kalau ngelihat-lihat yang kayak gitu. Apalagi ngelihat Iya, harus Instagram. waspada tetap. Kadang banyak kejadian kadang lihat-lihat yang Cak Kunti lah segala macam lah. Kadang tanpa mau tidur aja kadang ada aja yang terlihat itu. Itu. Iya. Ya bagus berarti bagus. Kalau Kang Z kan sengaja melihat yang di TikTok. Yang mana, Kang? Anu eta teh lah langsung tong diomong-omong di dia anu kitu pokoknya mah. Iya. Ya pokoknya untuk Kang Doni seperti itu, waspada saja. Kalau ini diteliti dulu, diajak diskusi dulu karena biasanya kalau entitas, ini bedanya jin dan entitas ya Kang ya. Entitas itu kan energi yang tersetting. Nah, biasanya kalau entitas jarang masuknya lewat erup-erup. Erup-erup teh apa ya bahasa Indonesianya ya? Ketindihan. Ya. Jarang. Kalau yang ketindihan biasanya pada umumnya jin, tapi tidak semua. Tapi pada umumnya, makanya di situ ada kewaspadaan aja. Yalah itu saya selalu waspada lah, makanya saya ikut ini kan supaya ada bimbingan dari Akang kan gitu.
Oh ya, guru kita nanti Kang J yang membimbing. Oh iya, ya. Terserah lah Pak. Gitu. Ya pokoknya gitu Kang. Oke ya. Iya Kang. Latihan hawa panas nggak? Pernafasan nggak Kang Doni? Iya sering juga. Nah Ikut itu juga seringin aja. saya ikut juga apa itu Asari itu Pak. Oh yang Kang Asari ya bagus. Nah nanti Ya, juga Kang Asari itu juga bisa kok ditanyakan yang begini ke Kang Asari. Nanti ya. mungkin bisa lebih detailnya gitu dengan Kang As. Silakan aja. Iya Kang. Ah, kasih Kang. Yo mangga. Punten Kang, aku ada aktivitas lain ini. Oh ya silahkan Kang Nuhun. Ya ya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih banget. Salam dari Gresik. Ye sami-sami Kang. Oke, Sama-sama Kang, wassalamualaikum. terima kasih. Salam. Waalaikumsalam. Halo, Halo, kedengeran ya suara aku? perempuan kan? Kedengeran. Ya, ini aku Titin, baru pertama kali pakai Telegram. Oh iya Ya Teh, gimana gimana Teh? Teh? Luar Oh biasa. iya, Ada yang mau ditanyakan permisi. Teh? Iya, Silakan oh ya, Teh. kenalin nama aku Titin dari kota Jambi. Aku mau nanya, udah kira-kira dari bulan Juli awal tuh aku rutin meditasi. Macem-macem sih sensasinya kan. Cuman ada satu yang sampai sekarang tuh nggak aku lupain. Aku biasanya kan meditasi kayak gimana ya? Kayak meditasi aja gitu kan. Terus kayak ada apa ya? Pernah meditasi terus konsentrasi gitu. Lama-lama kayak pikiran berkurang kan. Terus ruangannya tuh kayak beda gitu, kayak cuma cahaya doang. Terus makin lama aku ikutin, kayak badan aku tuh makin ringan, terus kayak keangkat dan terus napas aku tuh juga kayak berkurang. Habis itu kayak apa ya? Aku kayak takut kan, terus aku balik lagi. Balik lagi ke badan aku, kepala aku langsung pusing sama nggak bisa tidur. Itu sih sebenarnya kenapa sih aku juga udah nanya sama yang lain, cuman tuh jawabannya kayak macam-macam. Jadi sebenarnya aku kenapa gitu kan. Ya itu aja Oke, sih. itu aja Teh, Mbak. Iya, Pertama yang saya lihat itu karena efek kurang oksigen. kurang oksigen. Ya, jadi pada saat meditasi ada ketegangan di otot pundak dan leher. Jadi akhirnya saluran oksigen ke otak kurang. Efeknya seperti itu, ruangan jadi mengecil, terus melayang dan seterusnya. Gitu. Kalau sorry saya nanya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa nanya ya, biar jelas ya. Oh ya nggak apa-apa. Boleh tahu nggak kenapa Teteh atau Mbak mengadakan meditasi? Apa motivasinya? Awalnya pencetusnya kenapa? Apa ya? Karena aku sholatnya nggak kusuk. Terus zikirnya dulu pernah zikir kayak kusuk gitu kan, dan rasanya tuh kayak meditasi. Terus Ya, aku nyoba meditasi dan aku tuh dapetin feel kusuknya gitu. Jadi aku ya, terusin. ya, ya udah. Teteh nggak nyari apa-apa kan di meditasi itu, misalkan mau mencari apa-apa nggak ya? Gak ada. Soalnya aku Oke. juga belajar meditasi tuh kayak belajar-belajar doang gitu. Yang Oh, salah satu, otodidak gitu, otodidak ya. iya, Nah, kalau kayak gini saran saya, Teh Titin. Kalau terjadi pas meditasi terjadi sensasi seperti itu lagi, nafasnya dipanjangin, tarik nafasnya panjang, buang panjang, lembut gitu. Terus pundaknya dirilekin. Nanti biasanya berkurang dan nggak akan pusing biasanya kalau setelah meditasi. Itu pusingnya eh, migrain atau enggak waktu itu? Sebelah enggak enggak kayak kepala? enggak Yang kepala berat belakang itu ya, kepala belakangnya berat. enggak sih. Pusingnya gimana? Pusing kayak kayak di kepala atas sih Di gitu. ubun-ubun maksudnya. Ubun-ubun, iya kayaknya ubun-ubun sih. Kayaknya Ya ubun-ubun ya. ubun-ubun. Sampai ada mual nggak? Mual
ada, cuman nggak sampai muntah. Iya, ada mual juga ya. Nah, itu Iya. efek-efek dari kurang oksigen. Jadi nanti Oh, kalau terjadi begitu lagi, nafasnya diperpanjang aja, diperlembut, perpanjang gitu. Itu aja sih. Jadi kalau menurut saya bukan gangguan yang macam-macam, bukan bahaya juga enggak gitu. Cuman kalau kerasa seperti itu lagi ya nafasnya aja diatur ya, Teh Titin ya. iya ya. Nah, kalau kelihatannya sih memang kualitas meditasinya sudah oke lah. Pantesan wajar merasa khusyuk mah. Sudah oke. Suka berapa lama meditasi? 5 menit, 10 menit, setengah jam? Biasanya sih setengah jam gitu. Setengah Soalnya jam. di rumah nggak kondusif sih. Oh, pindah Jadi tuh. setengah jam. Iya, ya udah bagus tinggal diterusin aja. Cuma nanti kalau misalkan terasa kayak kayak apa namanya? Kayak ada yang nyabut dari ubun-ubun, narik gitu ke atas gitu ya. Suka ada ngerasain itu nggak? Oh iya, hampir kayak badan tuh kayak kapas gitu, nah ringan banget. Nah, kalau kayak gitu tergantung mental Teh Titin. Kalau Teh Titin berani biarin. Kalau nggak Mm-mm. berani ya udahin aja dulu. Itu sebenarnya proses energi kita mau astraling mau keluar Oh, gitu. Cuman kan kalau kalau nggak berani nanti takutnya kan jadi kitanya mikir yang enggak ya, ketakutan atau trauma atau apa gitu, mending udahan aja kalau nggak berani mah. Kalau berani biarin gitu. Tapi kalau terjadi pusing kayak tadi, misalkan pandangan jadi menyempit apa segala macam, nafasnya diolah, dipanjangin biar nggak kurang oksigen. oh gitu ya. Iya sih. Aku nggak bisa bayangin kalau aku terusin gimana ya. Nggak Soalnya tahu kayak ya, udah mungkin takut, terus langsung pulang-pulang tuh kepala pusing banget gitu. ya, Terus ya, mau ya. mau muntah tapi Itu nggak untuk ngakalin supaya nggak pusing, nafasnya diperpanjang aja biar oksigennya cukup. Kan kalau kita sedang meditasi atau astraling itu kan otak kita kerjanya lumayan ya. Untuk fokus iya. itu kan otak kerjanya lumayan dan itu kan butuh suplai oksigen yang cukup. Kalau kurang Hmm. ya kayak gitu, pusing jadinya. Oh gitu ya. Oke oke. Mm-mm. Oke, makasih Kang. Oke, Bu Titin. Ya, siapa tahu ada yang punya pengalaman lain, Kang Sony. Son, udah nyucinya beres, Son. Tuh, kerjacarakan sama majikan di Sony mah. Ente kan keur bikin susu. Adek. Sok mangga yang lain. Ya silahkan, barangkali dari yang lain ada yang mau ditanyakan lagi. Ini juga udah hampir setengah 9 nih. Bu Si sampai Kang jam Rocky. berapa, Kang J? Emang nggak si Kang Rocky mau ini ada kegiatan lagi gitu. Enggak Bisi sih. jam ya bisi terlalu mau mungkin kita tutup jam sampai setengah 9 aja ya. 5 menit Boleh. lagi. Sok mangga Bisi yang lain atuh. yang lain bisi ini Kang bisi terlalu banyak materi kelbar. Kan Iya, kene. makanya saya ulangi lagi aja dulu ya, review ya. Siapa tahu Ya. yang tadi bergabungnya telat. Jadi sebenarnya hari ini kita ya perkenalan tentang Ra itu apa. Yang kedua memang kita bahas hal pokok dari Ra adalah kesadaran. Sekali lagi, kesadaran menurut Ra adalah, sadar menurut Ra adalah di mana kita mengetahui dengan pasti apa-apa yang ingin kita sadari itu. Nah, kalau berkait dengan tubuh atau bahasa Kang Dikinya move in, gitu ya, kita sadari dulu tubuh-tubuh yang anggota tubuh yang kasar-kasar, yang physically, yang dari kepala sampai telapak kaki. Coba sadari keberadaannya selama mungkin kita bisa. Walaupun kita sambil berkegiatan apapun, tetap kita merasakan ada kepala, ada telinga, ada mata, ada hidung, dan seterusnya sampai bawah sampai kaki. Kalau itu udah bisa, itu udah keren banget deh. Nanti manfaatnya apa, Kang? Manfaat nanti akan terasa kalau kita sudah sampai, udah bisa. Tapi intinya, supaya kita bisa mengetahui data, mempunyai data, kita itu harus terkoneksi, terhubung. Biar bisa terhubung, kita harus bisa mengetahui keberadaannya.
Biar kita bisa mengetahui keberadaannya, kita harus menyadari keberadaannya. Nah, kayak gitu nanti ujung-ujungnya adalah kita bisa ngeblend, bisa manunggal dengan tubuh sendiri, dengan alam sekitar, dan seterusnya. Tujuannya agar kita bisa mengerti kita harus bagaimana, harus ngapain, kudu kumaha, dan seterusnya. Jadi, yuk kita belajar sadar dulu dengan tubuh kita yang kasar ini, yang fisik. Dari kepala sampai kaki, sadari keberadaannya. Terus menerus, kecuali bobo. Sambil pasea, sambil bertengkar, sadari keberadaan tubuhnya. Bener Kang, Kang Popi kalah kaseri. Dah hese ngambek ari sadar mah Kang. Bari rek ngambek, bari nyadarkan irung mana, irung mana. Jadi rada hese. Gitu ya teman-teman ya, masalah kesadaran yang dipahami di kelompok Ra atau di Ra adalah kita bisa mengetahui dengan pasti apa-apa yang ingin kita sadari. Apapun itu. Begitu. Latihan pertamanya merasakan keberadaan anggota tubuh dari kepala. Mau kepala dulu nggak apa-apa, kepala we dulu, rasain terus-menerus keberadaannya. Nanti kalau udah jago lehernya. Nanti kalau udah jago yang lainnya. Gitu. Ya, gitu Kang J, mangga. Ya, hatur nuhun kepada Kang Rocky yang sudah memaparkan secara detail tentang kesadaran ya. Mudah-mudahan penjelasan yang barusan disampaikan oleh Kang Rocky bisa kita tangkap ya dan bisa kita aplikasikan. Sebentar ya. Sebentar itu anak ada manggil dulu. Ya begitulah intinya Mah ya. Jadi tadi yang saya tangkap pertama kita yang paling level paling dasar itu adalah menyadari tubuh kasar dulu kan gitu. Baru nanti ke tubuh yang ke dalamnya, nanti ke energinya kan. Tubuh kita kan ada fisik, ada jiwa, ada dan sampai ke dan kesananya lah gitu. Ada aura dan sebagainya gitu. Nah, maka sebelum ke sana, nah kita rasakan dulu yang tadi tubuh kasar dulu secara konsisten. Nah, seperti itulah. Nah, mudah-mudahan coba aja dari mulai sekarang mungkin kita aplikasikan, kemudian mungkin nanti di sesi selanjutnya di pertemuan minggu depan mungkin nanti kita bahas bagaimana setelah kita aplikasikan apa sih dampaknya terhadap tubuh, apa yang kita rasakan. Nah, itu mungkin nanti tiap kita silahkan bersaksi sendiri ya setelah diaplikasikan bagaimana rasanya, seperti itulah. Ya mungkin untuk mempersingkat waktu boleh saya tutup dulu ya mungkin ya. Bisa ada yang mau istirahat atau mau melakukan kegiatan lain, mau latihan atau apa begitu ya. Sementara saya tutup dulu ya. Teh Nila, ada yang mau di ini teh atau langsung aja? Cekap Kang J, mangga dilajeng. Oh iya, sudah tuh ya habis keburu malam nih. Paling terima kasih kepada Kang Teteh, Ibu Bapak sekalian yang sudah menyaksikan dan yang sudah ikut bergabung di diskusi malam ini. Mudah-mudahan tadi apa yang Kang Rocky disampaikan kepada kita itu bisa kita aplikasikan dan bermanfaat bagi diri kita sendiri utamanya gitu. Silakan dicoba. Dan ya nanti kita mudah-mudahan di minggu depan kita bisa mengadakan lagi sesi seperti ini, diskusi seperti ini dengan topik yang berbeda atau melanjutkan topik yang barusan dibahas. Ya, sekian dulu. Mangga, sampurasun, sambarazan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh. Rantes.